Nikmatnya sehat baru terasa saat sakit mulai menyapa. Maka jangan mencela rasa sakit, karena ia mengajarkan banyak hal. Salah satunya syukur di dada. Banyak yang tersadar ketika sakit. Ia mulai merenung bahwa sebelumnya ia berpoya-poya, makan sepuasnya, menjalani pola hidup yang tidak sehat. Sehingga ke depan ia akan lebih berhati-hati. Banyak yang bertobat ketika sakit mulai menyapa. Ia merasa susah, fisik dan hatinya telah terluka. Kemudian ia fokus menengadahkan tangan untuk berdoa. Akhirnya ia pun kembali mengingat Tuhannya. Banyak pula yang tertimpa sakit, ternyata mampu menumbuhkan semangat hidupnya. Ada pelajar yang sukses setelah sebelumnya tertimpa sakit. Ada penulis yang berhasil melahirkan karya-karya fenomenal yang terinspirasi dari perjalanan sakitnya. Contohnya Al-Mutanabbi yang sempat mengidam demam tinggi sebelum berhasil menciptakan syair yang indah. Ada pula seseorang yang berhasil dalam hidupnya setelah sembuh dari penyakitnya. Berbeda dengan seseorang yang tidak pernah merasa sakit seumur hidupnya, pasti ia akan merasa lempeng saja. Contoh pola kehidupan yang paling baik adalah kehidupan kaum mukminin generasi awal, yaitu mereka yang hidup pada masa-masa awal kerasulan, lahirnya agama, dan di awal masa perutusan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, hati yang baik, bahasa yang bersahaja, dan ilmu yang luas. Mereka merasakan keras dan pedihnya kehidupan. Mereka pernah merasa kelaparan, miskin, diusir, disakiti, dan harus rela meninggalkan semua yang dicintai, disiksa, bahkan dibunuh. Dan karena semua itu pula mereka menjadi orang-orang pilihan. Mereka menjadi tanda kesucian, panji kebajikan, dan simbol pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 120 yang artinya, yang demikian itu ialah karena mereka ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. La ba'sa tahurun. Sakitmu akan menjadi penggugur dosa-dosa. Sakitmu akan bernilai pahala bila dijalani dengan tabah, sebagaimana tabahnya Nabi Ayub yang menderita penyakit bertahun-tahun. Ia menyembunyikan keluh kesahnya dari manusia dan malu meminta kesembuhan pada Allah, maka ia bermandikan pahala dari Allah, ditambah bonus kesehatan dan kebahagiaan atas segala kesabarannya. Jangan bersedih atas sakit demam, luka, atau sakit yang sedang kau derita. Allah ingin kau lebih mendekat padanya, menjadikan momen sakit sebagai muhasabah dan bermanja-manja dengannya dalam doa dan air mata. Sakitmu bisa jadi peristiwa di mana engkau akan lebih banyak berbincang dengan Yang Maha Kuasa. Karena semasa sehat kita lebih disibukkan dengan dunia, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah seorang mukmin ditimpa sebuah kesedihan, kegundahan, dan kerisauan kecuali Allah pasti akan menghapus sebagian dosa-dosanya.